بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu Rahmatullah, jemaah Zawiyah yang Allah muliakan, kita akan bahas surah An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Setelah kita pelajari surah An-Nahl ini, isinya tentang nikmat. Jadi isi surah An-Nahl ini membahas tentang nikmat. Makanya dari awal sampai akhir tuh pembahasan tentang nikmat. Kalau kita kembali ke surah Ibrahim sebelumnya, surah Ibrahim hanya fokus kepada satu nikmat, yaitu nikmat iman. Karena itu diberi nama Ibrahim, karena contoh seorang hamba yang imannya kokoh dan tidak pernah goyah. Sekalipun melalui ujian-ujian sangat berat. Itu Nabi Ibrahim AS. Nah, sekarang kita masuk ke surah An-Nahl. Isinya juga tentang nikmat. Hanya di sini nikmat yang dibahas itu nikmat yang lebih luas lagi. Ya. Nikmat penciptaan langit, nikmat penciptaan bumi, nikmat penciptaan manusia, semua lebih detail lagi. Sehingga kita benar-benar merasa berhutang kepada Allah, benar-benar merasa butuh Allah gitu ya, sehingga kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pada ayat yang ke-53 surah An-Nahl ini kita membaca wa ma bikum min ni'matin faminallah. Intinya bahwa semua nikmat itu, jadi intinya pembahasan surah An-Nahl ini untuk menunjukkan bahwa semua nikmat yang kamu dapat dari Allah. Tidak ada karena kehebatan kita, nggak ada. Itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan, dengan kehebatan, dengan kekayaan, nggak ada. Keturunan, nggak ada. Semua itu karena minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Di sini bentuknya nakirah min ni'matin. Artinya tidak ada nikmat apapun kecuali dari Allah, fa minallah. Tapi sayang kata Allah, idza massakumud-durru fa ilaihi tuj'arun. Nah, banyak manusia mengingkari nikmat-nikmat itu baru ketika dalam kondisi kesulitan baru dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pas lagi nyaman, lupa Allah. Makanya pada surah An-Nahl ayat 18 Allah menegaskan bahwa saking banyaknya nikmat Allah, kamu nggak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita perhatikan, hubungan surah Ibrahim dengan surah An-Nahl. Surah Ibrahim menonjolkan nikmat iman, fokus hanya pada nikmat iman. Makanya pada ayat pertama surah Ibrahim itu tentang nikmat iman. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas, ya, litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim. Ya, ini dia. Jadi Al-Quran itu nikmat wahyu, nikmat iman. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan nikmat iman manusia tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Dan dalam surah An-Nahl juga disebutkan adanya nikmat iman ini juga ada. Hanya setelah itu baru disebutkan nikmat-nikmat yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa nikmat yang paling agung dari semua nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman. Jadi kalau kita sudah punya iman, alhamdulillah, Bapak Ibu. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat iman. Allah firman dalam surah An-Nahl ayat 2,
Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, ya. Ini semua dalam mana? Supaya menyambung ya, yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Jadi dalam baik surah Ibrahim maupun surah An-Nahl menegaskan tentang agungnya nikmat iman. Sekalipun setelah itu dalam surah An-Nahl banyak berbicara tentang nikmat-nikmat yang lain. Seperti nikmat wahyu ini, ya, nikmat wahyu, yunazzilul malaikata birruh, An-Nahl ayat 2. Kemudian juga nikmat penciptaan langit dan bumi, An-Nahl ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah SWT yang telah menciptakan bumi. Allah Maha tinggi mereka musyrik. Nikmat penciptaan manusia ayat 4 An-Nahl. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun. Allah yang menciptakan manusia, tiba-tiba manusia malah memusuhi Allah. Nikmat binatang, ya, binatang-binatang piaraan yang kita makan dagingnya, yang kita jadikan kendaraan seperti kuda. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Semua binatang-binatang piaraan yang kamu dapatkan itu, ya, itu ada yang kamu makan, ada yang kamu gunakan untuk kendaraan dan sebagainya. Semua kamu rasakan manfaatnya. Itu juga dari Allah. Ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, berupa kuda, ya, berupa kedai, kerbau, semua itu kamu naikin sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang kamu enggak tahu. Nikmat air. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Allah telah menurunkan dari langit air. Lakum minhu syarabu wa minhu syajarum fihi tusimun. Nikmat air hujan. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Allah telah menurunkan hujan dari langit. Nikmat tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah telah menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon zaitun, pohon kurma, anggur, semua itu, dan semua buah-buahan. Jadi kita ini Bapak Ibu seringkali menikmatinya saja. Alhamdulillah kita selalu diingetin dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita disuruh baca bismillah. Itu untungnya kita. Kita setiap makan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu semua keuntungan bagi kita. Karena kita langsung berterima kasih kepada Allah. Bayangkan orang-orang yang mereka nggak pernah punya iman, nggak pernah tahu cara hidup. Ya. Makanya jangan dianggap remeh, ya. Ucapan bismillahirrahmanirrahim, ucapan zikir, alhamdulillah, jangan dianggap remeh. Itu justru merupakan cara Allah mengajarkan kita agar berterima kasih kepada Allah. Jadi kita diajarkan cara berterima kasih kepada Allah. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Coba bagaimana kalau masing-masing manusia itu ngarang sendiri cara berterima kasih kepada Allah. Seperti di agama-agama lain. Itu mereka nggak tahu cara berterima kasih. Ya. Jadi mereka tidak tahu cara berterima kasih pada Tuhan mereka. Ada yang melempar uang ke sebuah tempat, ada yang melempar bungkusan apa, ada yang mengasih makanan sesajen. Disangkanya itu berterima kasih kepada Tuhan. Kita alhamdulillah diajari oleh Allah. Cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Masih kurang apa nikmat itu? Masya Allah. Nikmat penguasaan alam semesta. Jadi Allah kasih manusia ini menguasai alam semesta.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah telah menundukkan malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang, semua itu Allah tundukkan bagi orang-orang yang berakal. Nikmat dilestarikannya bumi diabadikan. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Itu kan? Ini semua ya. Allah menundukkan bumi, ciptakan bumi supaya manusia bisa hidup di atasnya. Supaya manusia ingat Allah SWT. Apa yang paling penting dalam kita melihat nikmat? Hati. Jadi kalau kita diberi bantuan oleh seseorang, kita ingin berterima kasih, Masya Allah, kita tuh berhutang budi gitu ya, itu kan hati. Tapi benar nggak kepada Allah begitu? Sehingga bersungguh-sungguh sholat, sehingga bersungguh-sungguh baca Quran, bersungguh-sungguh ngaji gitu ya. Itu Bu. Itu caranya. Makanya hati dipastikan. Hidup nggak hatinya. Kalau untuk makhluk, berterima kasih datang sampai membalasnya gimana, segala macam. Siap bekerja untuk majikan, untuk bos, pontang-panting kerja keras. Tapi kalau untuk Allah, hanya sholat saja keberatan. Sholatnya asal-asal. Hanya belajar Al-Fatihah aja, nggak memperbaiki. Ini sering kali begitu kalau untuk Allah. Kenapa? Karena masalah hati, ketahuan nih Bapak Ibu. Kalau kita ingin tahu hati kita hidup, bandingkan cara kita berterima kasih kepada makhluk dan berterima kasih kepada Allah. Kalau ternyata kepada makhluk saja, Masya Allah, luar biasa cara membalasnya, kerja keras, mencapai target, itu makhluk. Ya, kepada bos misalnya. Cara berterima kasih kepada bos, membalas gaji bulanan itu. Habis-habisan kerja keras. Allah 24 jam ngasih kesehatan, ngasih bisa tidur, masih makan, bisa minum. Ya Allah. Hanya untuk baca Quran gak punya waktu, hanya untuk zikir gak punya waktu, untuk ngaji aja gak punya waktu. Mana hatinya itu? Menunjukkan bahwa dia sudah mati hatinya. Nah itu barakallahu. Makanya pastikan bahwa hati kita hidup. Ada lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat ditundukkannya lautan. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu min lahman thariya wa tastakh. Barakallahu, luar biasa nih. Nikmat tentang laut. Kemudian nikmat penciptaan gunung. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Dengan gunung, bumi kita bisa stabil, kita bisa aman. Kita anggap biasa. Jangan anggap biasa, itu luar biasa. Nikmat penciptaan bintang-bintang. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kamu dengan bintang, kamu tahu mana arah timur, mana arah barat. Itu. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap hina. Jangan dianggap gak penting. Nikmat susu yang kita minum setiap hari. Kita seringkali minum susu. Tapi yang kita ingat tuh uang yang ngasih, bos yang ngasih uang kepada kita. Sehingga kalau untuk bos kerja keras, kita lupa bahwa uang itu tidak ada gunanya kalau Allah tidak menciptakan susu. Allah sebutkan susunya. Jadi kepada bos berterima kasih, kepada Allah nggak berterima kasih. Kepada bos kerja keras, kepada Allah malas. Nah, makanya diingatkan Allah tentang susu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyarib. Allah yang mengatur susu itu sampai menjadi susu. Dari makanan pencernaan disaring jadi susu. Masya Allah, nggak terhingga Bu. Ini Allah ceritakan nih cara ngurusnya Allah, cara membuat susu. Nih di perutnya, kemudian disalurkan ke proses khusus sampai menjadi susu yang murni sehingga pas untuk diminum. Itu nggak bercampur dengan kotoran, berbeda dengan kotoran. Coba seandainya bercampur dengan kotoran, gimana kita minum susu? Ya Allah, Allah sangat rapi sistemnya. Nikmat pengetahuan, ya, ilmu. Nih, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Waktu kamu lahir kata Allah, kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang sudah berilmu. Masa setelah berilmu kamu
nggak mau mentaati aku, sombong. Aku bekali kamu saya beri ilmu apa? Bekali pendengaran, bekali mata, bekali hati, supaya berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal abasar wal afidah la'allakum tashkurun. Ayat 78. Nikmat burung. Burung, Masya Allah. Itu nikmat, barakallah. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Itu yang memegang burung itu siapa kok bisa terbang? Allah, bukan karena sayapnya. Dari burung itulah kemudian manusia belajar membuat pesawat terbang. Dan akhirnya bisa terbang. Itu semua nikmat dari Allah, Saudara. Artinya, kata Allah pada ayat yang ke-16, kalau kamu hitung nikmat Allah, nggak akan sanggup kamu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ya, kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu akan sanggup. Artinya terlalu besar nikmat Allah, Bapak Ibu Allah. Terlalu sedikit amal kita. Ya, kita seringkali mikir-mikir kalau mentaati Allah, mikir-mikir kalau kita beramal, ya. Seringkali keberatan kalau untuk Allah. Untuk bangun tengah malam keberatan, untuk berbagi keberatan, untuk baca Quran kayak nggak punya waktu. Ya, kata Allah, padahal aku nggak pernah hitung-hitungan memberikan nikmat kepada. Akhirnya apa? Allah gambarkan di sini banyak orang diberi nikmat, tapi digunakan bukan pada tempatnya. Diberi Quran, dianggap bahwa Quran ini dongeng-dongeng, kamu beriman. Ayat 24. Wa idza qilahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kita ditanya, apa yang telah Allah turunkan kepada kamu? Mereka menjawab, ya itu dongeng-dongeng doang. Jadi Quran itu dianggap dongeng-dongeng gitu. Ya akibatnya apa? Ya sudah, tanggung sendiri di akhirat. Ayat 25. Liyahmilu awzaruhum kamilata yawmal qiyamah. Min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Jadi orang yang menyesatkan, orang yang membodohkan orang lain, orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang berbuat zalim, orang yang bersedekah orang lain, semua itu akan dipikulkan kepada mereka dosa-dosa mereka. Orang yang mengajarkan kesesatan, semua akan dipikulkan kepada mereka. An-Nahl 25. An-Nahl 26. Wa qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atawhumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Kamu lihat, kata Allah, orang-orang yang dahulu pernah berbuat makar, nggak mau ikut Allah, nggak mau ikut nabi-nabi mereka. Aku sudah buktikan, aku yang mengadab itu. Jadi jangan dianggap peristiwa gempa, peristiwa tsunami, jangan dianggap peristiwa alam, bukan, itu Allah yang berbuat itu, peringatan. Ya, seperti umat terdahulu, Allah hancurkan rumah-rumah mereka semua hancur. Itu karena apa? Kezaliman mereka. Mengapa? Karena mereka menyelewengkan nikmat Allah. Diberi nikmat, nggak digunakan. Seperti seorang pegawai diberi gaji bulanan, nggak menjalankan tugas, ya sudah dipecat kan, dihukum. Gitu. Nah, lalu di sini diingatkan An-Nahl 30 tentang masalah kebalikannya, ya, bahwa ada orang yang juga diberi nikmat, mensyukuri nikmat, diberi Quran, bersungguh-sungguh mempelajarinya, bersungguh-sungguh membacanya. Nah, ini dia. Nah, wa qil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Jadi jawabannya beda. Kalau yang tadi ditanya apa yang Allah turunkan, Tuhan kamu turunkan, yang menjawab asatirul awwalin. Itu cerita-cerita dongeng-dongeng. Tapi kalau yang beriman, yang mensyukuri nikmat, ketika ditanya apa yang telah Tuhanmu turunkan, dia menjawab khairah, sebuah kebaikan. Masya Allah, maka mereka mengamalkannya. Quran, kebaikan, maka dia mengamalkannya. Makanya mereka ini disambut dengan surga dan kebahagiaan abadi, ya. Alladzina tatawaffahum malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayo silakan surga kalian atas amal-amal kalian. Kebalikannya, orang yang zalim, maka akhirnya mereka menyesal, ya.
alladzina tawaffahum malaikat zalimi anfusihim, orang yang berbuat zalim. Fa'alqaw as-salama ma kunna na'mal min su'. Mereka berusaha menutup-nutupi dengan lidahnya. Kami enggak pernah berbuat maksiat. Berbohong. Disangkanya Allah enggak tahu. Jadi lidahnya masih belum ditutup oleh Allah. Setelah itu baru ditutup oleh Allah lidahnya itu. Yang seperti dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaitu. Ya Allah. Nikmat lain lagi, nikmat diturunkannya para rasul. Ini nikmat juga, barakallahu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, ini Bu, dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama mengapa kita kalau di hari kelahiran Nabi berkumpul, karena datangnya Nabi itu nikmat. Allah perintahkan agar kita bersyukuri nikmat kerasulan. Nah, itu dalil umum ya, dalil umum ya. Jadi nggak usah bertentangan lah masalah khilafiyah karena masing yang satu menggunakan dalil umum, yang satu mencari dalil khusus. Ya nggak ketemu dalil khusus. Tapi kalau dalil umum ada, mensyukuri nikmat, dan Nabi termasuk nikmat Allah. Makanya banyak orang mengadakan maulid Nabi ya. Ya udah, jangan bertentangan masalah itu. Ya, jangan kemudian kita saling menyalahkan, karena itu semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ini ayat 36 terus ayat 43, ayat 44 tentang nikmat Rasul. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara mensyukuri nikmat Rasul, cara mensyukuri nikmat ulama, belajarlah dari mereka. Bertanyalah kepada mereka ilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Di banyak orang kalau kepada dokter nanya, tapi pada para ulama nggak mau. Jadi padahal ya, seandainya dia salah obat, paling bahaya mati. Tapi kalau salahmu sima, yang paling bahaya masuk neraka kan gitu. Jadi kalau ke dokter tanya terus takut salah. Tapi kalau kepada ustadz tentang salah keimanan nggak mau nanya gitu ya. Padahal akibatnya tahu nggak? Kalau salah ilmu masuk neraka. Kalau salah obat dia meninggal dunia. Ya, semua orang pasti mati. Ya, ada yang abadi. Nah itu. Sungguh-sungguh mensyukuri nikmat Rasul, nikmat ilmu, nikmat para ulama, itu jaga mereka. Ya, kalau para ulama dipersulit hidupnya, ya, di penjara, macam-macam lah. Padahal para ulama itu kan nggak kepentingan kecuali hanya untuk mengajak supaya ikut Allah SWT. Bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi semua itu supaya kamu belajar dari Allah. Para nabi menjelaskan maksud Allah, apa tujuan semua itu. Nah, dari semua itu, barakallahu, tujuannya apa? Untuk menjelaskan bahwa tidak ada nikmat sekecil apapun kecuali Recording in progress. Makanya kita punya kewajiban bersyukur. Ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini surah Ibrahim. Jadi di surah Ibrahim itu menyebutkan tentang pentingnya syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Jadi surah Ibrahim itu kayak muqaddimah untuk masuk ke surah An-Nahl. Makanya susunannya pun juga rapi. Masya Allah tuh kan. Urutan Quran itu sangat rapi, Bu. Mukjizat. Maka saling berkesinambungan, saling berkait antara surah ke surah. Nah, kita kalau nggak pernah belajar ini, nggak pernah paham. Itu. Ya, namanya juga ya, tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, terus kita hanyalah mengajak orang supaya mentaati Allah. Ya, dalam lapangan kehidupan, ada saja, Bu, orang yang ya membenci ustadz, membalas dengan keburukan, ada saja ya. Membenci ulama,
mempersulit ulama ada. Makanya di sini ayat 55 diceritakan bahwa banyak orang yang membalas nikmat dan keburukan. Liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun, kata Allah. Ya, silahkan. Kalau kamu nggak mau beriman, nggak mau ikut aku, nggak mau ikut para ulama, nggak ikut para nabi, silahkan aja. Aku tahu kok, kata Allah. Kamu akan tahu akibatnya. Contoh lain lagi ya. Dulu di tengah masyarakat Arab, kalau mereka diberi anak perempuan, mereka tuh melihat perempuan ini nggak ada gunanya. Dianggap bahwa perempuan nggak bisa diajak perang, karena hidup mereka perang waktu itu. Nah, ini bahkan nikmat, anak itu nikmat. Tapi oleh mereka diingkari. Oleh mereka mereka nggak senang diberi nikmat itu. Jadi seharusnya kita ini diberi nikmat anak, baik laki maupun perempuan, harus kita senang. Kalau seorang ibu punya anak perempuan banyak misalnya, maka dia dijamin masuk surga. Dengan catatan anaknya dididik dengan baik, ditutup auratnya, diajarkan menjadi anak yang soleh dan seterusnya, maka dijamin bapak ibu masuk surga. Seperti itu. Nah dulu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka itu diberi anak perempuan, mereka nggak senang. Nih ayatnya 58, 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Diberi anak perempuan, mereka cemberut. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Mereka merasa minder karena punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi pokoknya mereka tuh udahlah, punya perempuan tuh pengennya mending aku mati dah, kayak gitu. Sampai begitu. Itu namanya membalas nikmat dengan keburukan. Juga termasuk nikmat perlindungan, nikmat rahmat dan perlindungan. Seperti misalnya kita diberi rasa aman ya dari kedzaliman orang-orang yang zalim misalnya. Ini ayat An-Nahl 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Artinya kalau setiap dosa yang mereka perbuat langsung Allah adab, habis kita sedih. Artinya kalau kita ini masih hidup dilindungi Allah, itu tanda bahwa Allah masih ngasih perlindungan. Sekalipun ternyata kita ini masih banyak dosa, Bapak Ibu. Itu nikmat perlindungan. Nikmat wahyu ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Qur'an diturunkan untuk supaya kamu tidak berbeda jalan, supaya kamu satu jalan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ini seperti nikmat hujan. Wahyu itu seperti nikmat hujan. Kalau wahyu menghidupkan hati, kalau hujan menghidupkan jasmani. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ayat An-Nahl 65. Jadi wahyu menghidupkan hati, Al-Qur'an menghidupkan hati, salat menghidupkan hati, zikir menghidupkan hati, seperti hujan menghidupkan bumi, menghidupkan pohon-pohonan. Itu sama, semuanya nikmat dari Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. 22 surah An-Nahl. Begitulah Al-Quran ini sebagai ruh untuk menghidupkan jiwa manusia. Makanya orang yang tanpa Quran, maka dia seperti jasmani tanpa ruh. Ya, seperti mesin, nggak ada jiwanya sama sekali. Makanya orang-orang yang nggak punya iman, kerjanya seperti mesin. Mereka itu hidup hampa, jiwanya kosong, nggak ada rasa kemanusiaan dalam diri mereka sendiri. Makanya kita nggak usah heran kalau mereka kejam, kalau mereka suka membunuh dan sebagainya, itu karena memang mereka nggak punya kemanusiaan, mati jiwanya. Dan Allah menghidupkan jiwa ini dengan iman. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan? Iya, Allah menghidupkannya. Ya, subhanallah. Diulang lagi oleh Allah tentang masalah orang-orang yang membalas nikmat dengan kemaksiatan. Diberi anggur, ya, dijadikan khamar sehingga untuk memabukkan. Wa min thamaratin nakhil wal anabi tattakhidun minhu sakaran wa rizqan hasana. Kamu diberi kurma, diberi anggur, dijadikan untuk bahan mabuk-mabukan. Bukan untuk mentaati Allah. An-Nahl 67. Ada saja, Bu. Orang itu yang enggak bersyukur, ada saja. Yang memang ujian,
dari Allah SWT. Nikmat sosial, nikmat keluarga, nikmat pasangan, nikmat istri, nikmat suami itu keluarga. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan dari diri kamu sendiri. Itu pasangan, nikmat keluarga, nikmat sosial. Juga nikmat sosial itu, nikmat makhluk sekitar, nikmat semua itu untuk kamu saling berbuat baik, untuk saling menjaga, bukan untuk disembah. Ini enggak ada manusia menyembah pohon, menyembah makhluk dan seterusnya. Afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahum yakfurun wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum rizqan minas samawati wal ard syai'a. Ma la yamliku lakum rizqan minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un. Kemudian juga nikmat rumah-rumah yang kita tinggalkan. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakana. Masya Allah. Ayat dalam mulut. Allah ingetin itu semua tuh. Nikmat rumah, nikmat. Banyak orang gak punya rumah. Kita lebih nikmat rumah. Masya Allah. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'in lahin. Dan juga dari bulu-bulu domba yang kita jadikan baju, ya, pelindung dari dingin. Itu semua nikmat. Untuk melindungi dari panas dan dingin. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah telah menjadikan pakaian yang menjagamu dari panas, ya. Ya, dan juga melindungi kamu dari dalam peperangan. Semua itu. Baju perang ada. Masya Allah, detail sekali. Supaya manusia tersadar bahwa sekecil apapun nikmat itu dari Allah. Wallahu ja'alakum mimma khalaqa dhilala. Allah telah menciptakan rindang. An-Nahl 1. Masya Allah. Banyak kita lupa Bapak Ibu. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Supaya kamu tunduk kepada Allah. Bukan untuk bersombong-sombong, bangga-bangga. Ya. Apa ancaman bagi orang yang telah menyelewengkan nikmat? Allah firman, ya'rifun ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. An-Nahl 3. Mereka tahu nikmat Allah. Setelah itu mereka mengingkari, enggak membalas dengan ketaatan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, di sini ada perumpamaan seorang wanita yang dia pekerjaannya memintal benang. Setelah benang itu ditenon, jadi selai kain, dia bongkar lagi. Nah, ini mirip dengan orang yang sudah punya iman, sudah punya Al-Quran, sudah punya ilmu, malah membongkarnya lagi, sehingga dia berbuat dosa. Kata Allah, janganlah kamu berbuat seperti wanita ini. Setelah dia selesai memintal benang, dibongkar lagi. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. An-Nahl 92. Juga janganlah kamu bersumpah-sumpah bohong. ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. Hanya untuk menyembunyikan kemaksiatannya dengan sumpah-sumpah bohong. Banyak sekali Bapak Ibu. Sumpah bohong. Sumpah jabatan, sumpah ini hanya untuk korupsi. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Janganlah kamu menukar, ya, iman yang sudah kamu miliki dengan kemaksiatan. An-Nahl 95. Ingat bahwa apa yang kamu pegang itu akan berakhir. Yang kekal, yang bersama Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, dengan kamu itu akan berakhir. Jangan membangga-banggakan apa yang kamu punya. Ya. Artinya apa, Bu? Kalau kita ingin abadi, apa yang kita punya segera infakkan. Udah abadi. Tapi kalau masih bersama kita, udah dia akan habis.
meninggal dunia, rebutan ahli waris. Coba berapa banyak Bapak Ibu pakaian di rumah menumpuk, nggak dipakai ya? Coba bagikan. Selesai. Ya. Berapa banyak apa yang kita punya kita buang-buang, kue-kue, begitu sudah busuk mau dikasih orang, nggak ada. Nah ya, ma indakum yanfad. Kalau kamu masih pertahankan sendiri akan berakhir. Wa ma indallahi baq. Tapi kalau kamu sedekahkan akan abadi. Di sini Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang ketika diberi nikmat ternyata dia membalasnya dengan dosa-dosa. Akhirnya Allah balas dengan azab. Ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Sebuah kampung, sebuah negeri, Allah beri rasa aman, Allah limpahkan rezeki. Tapi sayang, mereka membalas dengan dosa-dosa. Akhirnya balik itu suasana aman dengan azab, menjadi kelaparan, menjadi rasa takut dan seterusnya. Karena diberi nikmat malah membalas dengan kemaksiatan. Makanya kita diajak untuk bersyukur selalu. Ayat 114. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ambillah yang halal, yang thayyib. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Jadi itulah Bapak-Bapak gambaran tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian akhir nanti setelah salat Isya kita atau kita setelah salat Isya nanti pertanyaan aja. Ya. Saya selesaikan di sini. Jadi di sini ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 121 bahwa Nabi Ibrahim contoh hamba Allah yang pandai bersyukur. Syakirun li an'umi. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Jadi dialah contoh hamba yang paling bersyukur. Masya Allah, Ibrahim AS disebut di mana-mana di berbagai surah sebagai contoh hamba Allah yang paling bersyukur. Allah telah memilihnya sebagai hambanya yang istiqomah di jalan lurus. Pertanyaannya sekarang, mengapa surah ini diberi nama surah An-Nahl? Padahal isi tentang nikmat. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa kalau kita ingin belajar dari contoh makhluk yang pandai bersyukur adalah lebah. Lebah mensyukuri nikmat Allah. Lebah tidak pernah berbuat buruk. Lebah konsisten sebagai satu komunitas yang kuat. Patuh kepada pimpinannya, melindungi pimpinannya. Selama pimpinannya dalam kebaikan. Dan selalu hinggap di tempat yang baik. Dan selalu memproduksi yang baik. Dan memberikan kebaikan. Itulah madu. Jadi lebah ini contoh makhluk yang bersyukur. Sehingga semua hidupnya itu hanya untuk kebaikan. Itulah cara bersyukur. Artinya hiduplah kamu seperti lebah supaya kamu bersyukur. Makanya di sini ada kata uhiyah. Jadi wa uhiya rabbuka ilan nahl. Jadi Allah yang mewahyukan kepada lebah itu dan dia patuh kepada Allah. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Buatlah rumah di gunung-gunung. Wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan di pohon-pohon. Summa kuli min kulli thamarat. Makanlah dari buah-buahan itu. Fasluki subula rabbiki dzulula. Ikuti kata Allah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Maka muncullah dari perut mereka madu. Fi syifa'un linnas, membuat kesembuhan. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Itulah bukti kepada orang yang berfikir. Artinya apa? Kata uhiyah menunjukkan bahwa Allah perintahkan lebah, lebah patuh. Itulah contoh makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Makanya diberi nama lebah. Semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.